Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu. Perkenalkan kembali lagi dengan saya, Mika Antonio, dalam program kerja Wirausaha 101 atau 101. Nah, pada part 5 ini saya akan membahas tentang model keuangan. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang terkait dengan model keuangan? Nah, sebelum membahas tentang hal terkait model keuangan itu membahas tentang apa aja sih? Yang pertama, prediksi atas keadaan keuangan bisnis Bapak dan Ibu di masa depan. Jadi prediksi atas keadaan keuangan bisnis Anda atau Bapak dan Ibu di masa depan ini bergantung pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang baik, misalkan hutangnya terus berkurang dan pendapatannya terus meningkat. Berarti prediksi ke depannya pendapatan Ibu nih kira-kira seberapa ya? Misalkan pada minggu pertama 25.000 gitu. Misalkan bisnis kecil-kecilan, keuntungan pertama tuh udah misalkan ya jangan 25.000 lah, kekecilan 2 juta gitu pada minggu pertama. Terus minggu kedua 2.500.000. Nah, berarti kan prediksi ketiga adalah misalkan 3 juta ataupun 3.100.000 seperti itu. Nah, itu tuh didasari oleh laporan keuangan yang baik gitu. Yang kedua, ada metode untuk memprediksi adanya prediksi pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang didasari oleh keadaan keuangan sekarang. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin memperbesar bisnis Bapak dan Ibu, misalkan ingin membeli gerobak baru. Nah, kan itu ada hitung-hitungannya. Nah, kira-kira beli gerobak tuh berapa? Misalkan beli gerobak, saya kurang tahu sih sebenarnya beli gerobak berapa, let's say, atau saya bisa bilang misalkan kita patok harga 5 juta, 10 juta, misalkan 10 juta. Sedangkan keuntungan Bapak dan Ibu per minggunya adalah 5 juta gitu. Nah, untuk membeli gerobak ini kan ketika keuntungan bersihnya adalah 5 juta, maka dibutuhkan 2 minggu full untuk membayar 10 juta ini. Nah, keadaan keuangan tersebutlah yang akan digunakan untuk memproyeksikan ke depannya. Apakah pendapatannya akan terus bertambah, apakah pengeluarannya yang akan terus bertambah, seperti itu. Jika terjadi penurunan pelanggan, berarti pendapatannya bakal berkurang. Nah, hal-hal tersebut tuh dapat dilihat dari laporan keuangan. Seperti itu. Dari pencatatan yang baik, sehingga Bapak dan Ibu dapat meminimalisir terjadinya lonjakan pengeluaran keuangan. Yang ketiga, hasil dari model keuangan. Jadi hasil dari model keuangan itu ada seperti yang saya bahas. Yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua adalah valuasi bisnis atau nilai bisnis secara keseluruhan. Nah, nilai bisnis ini bisa menjadi prospektus file atau portofolio Bapak dan Ibu untuk menawarkan bisnis Bapak dan Ibu ini sehat dan kedepannya nih bisa banget nih kita dapat keuntungan besar jika investor tertarik. Nah, nilai valuasi bisnis ini didasari dari biasanya dari pengeluaran tetapnya berapa, pendapatan tetapnya berapa, aset yang dimiliki apa saja, terus sekarang uang kasnya ada berapa, seperti itu. Nah, ada beberapa catatan penting yang Bapak dan Ibu harus perhatikan ketika sudah memiliki model keuangan yang baik dan valuasi bisnis yang sehat. Ketika ada investor yang tertarik, nah apa saja sih yang harus dilakuin nih? Setelah habis presentasi, terus valuasi bisnisnya baik, hal apa saja yang tetap Bapak dan Ibu harus perhatikan. Yang pertama ada negosiasi ketentuan pemberian dana atau model investasi dengan investor secara baik. Jadi semua hal-hal baik buruk harus dinegosiasikan di awal. Tentang bagaimana peminjaman uangnya, apakah sistem bunga, apakah sistem bagi hasil, apakah kalau rugi seperti apa. Nah, itu harus dibicarakan dan dituangkan dengan baik perjanjiannya secara hukum di awal. Jangan sampai nanti terjadi kendala-kendala hukum, Bapak dan Ibu malah bukan hanya bisnisnya yang merugi, tapi Bapak dan Ibu juga secara finansial pribadi bisa merugi. Yang kedua ada proses distribusi dana. Nah, ketika sudah terjadi kesepakatan yang baik antara Bapak dan Ibu, visi misinya cocok, kami juga pembagian hasilnya tidak terlalu keberatan Bapak dan Ibu. Dan sepertinya bisnis-bisnis yang dikelola oleh investor ini semuanya meningkat dengan tajam gitu. Dan pendekatannya secara dampak sosial, sehingga Bapak dan Ibu tidak hanya ditinggalkan dan tidak hanya kerja sendiri seperti itu. Nah, ketika sudah cocok dengan jenis investornya, maka tertandatanganilah surat perjanjian Bapak dan Ibu. Nah, setelah
terjadinya perjanjian tersebut akan terjadi proses distribusi dana. Nah, untuk distribusi dana tersebut, tahapannya ada 4. Yang pertama adalah verifikasi akun bank bisnis. Jadi, bukan bank pribadi ya Bapak Ibu, tapi bank bisnis atau bisnis UMKM, akun bisnis Bapak Ibu yang Bapak punyai. Yang kedua, membuat dan menyetujui perjanjian. Nah, setelah misalkan sudah melakukan omongan di awal, setelah sudah dibuat surat resminya secara hukum, maka harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, investor akan mencarikan dana sesuai dengan perjanjian. Jadi tidak boleh melebihi atau kekurangan dari dana yang disetujui di awal, karena akan berdampak kepada perjanjian tersebut. Yang keempat, ada dana langsung akan masuk ke rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi Bapak dan Ibu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan gitu. Jadi investor juga merasa lega jika keuangannya masuk ke rekening perusahaan, bukan ke rekening Bapak dan Ibu. Takutnya kan bisa salah pakai atau seperti apa. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan ketemu saya kembali di pengolahan resiko. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Semoga sehat selalu.